Cuan itu memang paling menyenangkan ya kayak. Blank pertama buat coret-coret itu udah kayaknya muak banget. Nggak kenal aku sekarang sebagai core studio. Oke, kita mulai ya. Ya, Malam semua. Ada malam. kata, Ada Kak Atta. Halo Kak. halo Kak. Ya. Kita dari perkenalan mungkin ya. PR Core sama Kak dari Hey Twin. Selagi Hai aku semua, kayaknya. aku ya, halo udah. Oke. Oke, halo Dengar kok. semuanya. Kenalin, aku Emal, aku dari hetwin_handmade. Namanya aja handmade, jadi emang produknya basic handmade, kreasi dari aku sama tim aku. Untuk sekarang ini fokus produksinya ada boneka rajut, bordir, sama produk-produk dari hasil ilustrasiku. Kalau dari Kak Ci, Iya, halo, nama aku Ci. Aku dari VR Core Studio. Berisik nggak ya? Soalnya aku kedengeran kan? kedengaran kok Dengar Kak? kok? Oke. Dari VR Core Studio. VR Core Studio ini kita memproduksi sabun natural dan lilin aromaterapi juga. Handmade, homemade. Kalau dari Kak Emal, Hey Twin ini udah mulai dari kapan Kak? Kalau Hetwin sendiri ini tuh sebenarnya produk pandemi. Jadi Hmm. 2020 kemarin itu juga basicnya dari jadi sebenarnya kan aku udah ada bisnis pertama. Cuman karena waktu awal pandemi omsetnya itu beneran turun, kaget. Jadi ya udah bikin aja Hetwin ini yang harapannya emang buat naikin omset, buat bantu di bisnis pertama. Gitu sih. Dan basicnya juga awalnya kan aku bikin dari ilustrasi kan, karena hobi aku juga suka gambar-gambar. Jadinya ya udahlah sekalian karena aku stres, aku sumpah, aku gambar-gambar terus aku jadiin produk. Oke, Itu kreatif sih. banget ya. Kalau dari Kak Ci gimana? Apa tadi pertanyaannya? Eh ini apa? Gimana sih kok WR Core ini kebentuk? Terus Oh, oke. eh, boleh diceritain Kak, WR Core ini artinya apa sih? Oh, aslinya itu cuma Core Studio gitu aja, tapi karena di Instagram udah ada yang pakai nama itu, jadi aku tambahin depannya gitu. Terus Oke. mulainya dulunya awalnya itu lilin aja. Terus itu Oke. dulu awalnya mulainya juga ngawur, pokoknya asal di post aja siapa yang mau beli belilah gitu kan. Oh nggak mikirin sampai marketingnya gimana, terus apanya gimana. Jadi dulu nama aku bukan Core Studio, dulu tuh namanya Luz Dilum. Itu tuh artinya Lights of Apa Kak Lights. sebelumnya? Luz Dilum. Itu artinya Lustilum. itu artinya Lights of Lights. Jadi spesifik banget Oke. ke produk lilin. Lilin. Terus karena aku nggak tahu lilin ini bisa diapain lagi kalau aku nggak punya produk selain lilin. Terus awal tahun ini itu aku bikin sabun natural, belajar sabun natural. Terus menurutku sabun natural sama lilin ini bisalah ya dijadiin satu di brand ini. Terus akhirnya aku baru rebranding kemarin Februari, barusan aja gitu. Memang semua itu ini ya kita nggak ada yang tahu ya, bisa dari awalnya dari hobi, bisa Ya. dari nuangin pikiran, dari Hmm. mulai kita ungkapin apa yang ada dari pikiran kita, tahu-tahu bisa jadi. Kita nggak ada yang tahu ya mulainya dari Hmm. mana, nanti bisa jadi apa. Itu menarik Kalau sih. Kak Andi gimana? Kalau Kak Andi? Kalau aku sih dari awalnya itu nggak kepikiran untuk buka commission.
aku nuangin ide itu di ilustrasi. Jadi awalnya buat ganggu-ganggu ini itu biar nggak overthinking, jadi aku tuangin di account ini. Awalnya sih buat iseng-iseng aja. Terus mulai ada yang suka. Nah, itu mulai kita collab. Aku buat ilustrasi untuk webnya mereka, kita angkat kayak isu climate change gitu-gitu. Terus juga ada beberapa 1-2 yang mulai, oh aku tertarik untuk commission, baru mulai commission gitu. Nah, udah lama ya? Kalau aku masih baru sih, sekitar 1 tahun. Nah, kalau dari Kak Ji sama Kak Emma, kalau dari bisnis gini, itu kan pasti semua itu nggak mulus gitu ya. Pasti ada pahitnya, pasti ada struggle-nya. Nah, kalau dari Kak Emma gimana? Kalau aku dari pahitnya nih ya, kan dulu aku gambar itu karena hobi. Terus karena dari hobi, terus aku jadikan ke bisnis, itu jadi ada pressure-nya. Jadi yang kalau aku dulu itu cuma sekedar iseng aja, gambar coret-coret bodo amat, bagus atau jelek, yang penting aku seneng, ya udah. Tapi karena aku udah jadiin bisnis, makin realistis dong, harus cari, harus bagus, harus laris, harus yang begini-begini, belum lagi ada tekanan, di target, hari ini aku harus selesai berapa desain, bla bla bla. Dan itu pun aku jadinya sempet semacam hiatus gitu loh. Jadi sampai aku buka apa namanya blank pertama buat coret-coret itu udah kayaknya muak banget. Jadi aku tuh bener-bener wah ini aku nggak profesional nih. Soalnya kan jadinya aku jadi mut-mutan, jadi nggak bisa tanggung jawab sampai aku pilih. Nah, untung aja waktu itu aku udah ketemu sama ibu yang sekarang lagi bantuin ngerajut. Jadi waktu itu aku selingin sama produk rajut. Jadi aku udah semakin terkurang pressure-nya, aku selingi produk rajut, ilustrasi, produk rajut, ilustrasi kayak gitu. Jadi nggak full ilustrasi dan akhirnya sampai sekarang yang aku fokusin malah rajutnya itu, ilustrasiku malah udah ngilang gitu sebenarnya. Jadi Karena agak beda ya, ketika hobi udah jadi kerjaan tuh agak beda ya mungkin ya Kak ya. Feel-nya perlu kita cari lagi mungkin ya. Biar senangnya dapat lagi. Nah, kalau dari Kak Ji gimana? Kalau aku kan nggak berangkat dari hobi, jadi benar-benar pure. Aku mikirin gimana harus bisa jualinnya gitu sih. Terus salah satu struggle-nya itu gimana supaya produk kita itu dikenal sama orang-orang yang kenal kita. Meskipun kita mungkin ada awal-awal dulu yang beli cuma teman-teman dekat atau keluarga aja. Tapi itu struggle-nya bisnis ya, dari awal nggak ada yang kenal sampai ada yang kenal. Dan itu terus gimana? Harus ya kita mau gak mau juga harus cari gitu. Dan ini part yang harus awal-awal kita lakuin sih, kayak branding itu penting banget kan, supaya orang-orang itu juga tahu kita siapa. Orang-orang yang nggak kenal kita bisa tahu kita siapa gitu. Branding sih yang gimana itu Kak? Mungkin boleh dijelasin cerita journey-nya waktu awal-awal struggle nyari pelanggan pertama. Oh, dulu waktu yang awal banget yang Lus Dilum itu aku belum ganti nama, itu lumayan sih. Lumayan banyak pelanggan, tapi masalahnya dulu awal itu aku nggak catet database mereka. Itu penting juga. Ini perlu jadi masukan kita juga sih. Database sih. Itu penting banget. Oke. Itu penting banget. Terus habis itu karena tahun 2020 kemarin aku sempat hiatus juga, aku nggak ngeluarin apa-apa, aku nggak aktif sama sekali. Terus akhirnya tiba-tiba awal tahun ini aku rebranding. Orang-orang yang dulu kenal aku dengan nama Lus Dilum itu nggak kenal aku sekarang sebagai Core Studio. Okay. Nah makanya
database itu penting sekali lagi buat ngenalin ke mereka. Nah, makanya awal tahun ini aku fokusin ke branding lagi supaya narik customer-customer yang lain gitu. Itu sih. Oke. Ya. Nah, terus untuk solusinya kan berarti yang tadinya belum ada database, dari Kak Ji ngatasinya gimana, Kak? Ya, seadanya. Oke. Kalau kita di Moselo gitu kan, kita masih ada chat-chat sama orang-orang dulu yang Iya, pernah benar. itu kan. Nah, itu aku biasanya, itu dulu aku awal-awal pas aku bikin Core Studio itu aku kayak bikin surat terbuka, kayak kita udah ganti nama, terus kalau dulu kalian pernah beli di kita, kalian bakal dapat potongan berapa gitu. Itu suratnya juga aku tulis. Oke, itu untuk menarik ya, Kak ya. Jadi sebisanya kita ngumpulin database yang lama-lama lagi, kayak DM Instagram, Moselo atau Shopee, Tokped, itu berguna gitu. Oke. Nah, kalau journey-nya dari Kak Emal Hitwin gimana, Kak? Awal-awal mungkin kan awalnya berarti bukan dari Hitwin ya. Nah, itu mungkin bisa diceritain awal mulai bisnis itu berarti di tahun berapa sih? Dari kan awalnya hobi. Nah, dari hobi sampai, oh ya, ini udah mulai jadi bisnis nih. Nah, itu kapan? Kalau aku mulai jualan dari bisnis pertama banget, itu aku mulai jualan tuh 2013. Itu sebenarnya juga Oke. karena aku suka Udah lama berarti ya, Kak? kerajinan. Iya, 2013. Tapi itu masih kayak iseng jualan aja, masih belum aku seriusin jadi bisnis. Baru aku mulai seriusin bisnis di tahun 2016 sampai sekarang. Oke. Kalau yang Twin ini itu baru ya 2020, jadi Kalau baru itu gimana, 5 Kak? tahunan. Titik mulai dari hobi, transisi dari hobi ke bisnis itu gimana, Kak? Kalau aku nggak tahu ya, mungkin setiap orang beda-beda. Tapi kalau dari aku pribadi, itu entah kenapa kalau yang aku rencanakan di awal itu nggak berakhir jangka panjang gitu, nggak berjalan mulus. Aku justru uh, plan keduaku atau rencana keduaku itu yang berjalan mulus. Soalnya kalau aku dari dulu pertama kali itu aku ngerjain itu sendiri. Kayak yang Hetuin ini pertama kan aku ilustrasi produk, ilustrasi aku bikin sendiri. Tapi karena ya tadi itu yang aku nggak profesional ya aku mut-mutan, akhirnya aku ketemu produk rajut, ya aku punya tim. Jadi aku sekarang memang mengandalkan dalam tanda kutip itu sama timku gitu, dimana mereka pasti juga udah lebih expert di bidangnya, udah udah lebih mahir lah sama skill yang udah mereka punya. Jadi kayak nggak perlu terlalu lama trial and error, nggak perlu terlalu lama mulai dari nol gitu loh. Jadi aku tinggal kayak share aja sih aku maunya desainnya kayak gini, terus mereka yang lanjutin gitu aja sih kalau aku. Jadi mungkin jadi dari hobi transisinya itu kayak aku menemukan tim yang akhirnya bisa lanjut aku terusin. Jadi aku nggak kerja sendiri. Oke, itu menarik sih. Nah, Kak, kalau yang tadi, eh, gimana sih kalau awal-awal dari Hey Twin itu dapat customer? Itu kan Eh, momen-momen yang paling awal ya, memulai. Soalnya kalau mungkin kan happy, ada juga teman-teman yang bingung, aku kalau mau jualan ini yang beli siapa? kalau aku mungkin beda ya kayak Kak Ji kan katanya kalau Kak Ji customer pertama biasanya dari teman atau kenalan gitu ya. Kalau aku justru enggak. Jadi aku tuh sebenarnya kurang pede untuk mempromosikan barangku ke temanku. Nggak tahu lah kenapa. Jadi aku tuh bener-bener kayak membedakan diri antara emal dengan bisnis gitu. Jadi aku kalau bisnis itu Oke. murni pemasaran sendiri tanpa membawa embel-embel emal. Jadi banyak yang orang yang nggak tahu, kenalanku tuh banyak yang nggak tahu tentang bisnisku, sudahlah bodo amat gitu. Jadi aku bener-bener marketing pol-polan mulai dari kayak di Instagram apa iklan endorse aku kayak gitu.
Dan pertama kali dapat customer itu aku juga nggak tahu ya, dia tahu dia dari mana ya, atau mungkin kayak dari hashtag, atau kayak aku sering-sering posting, mungkin kayak gitu sih. Jadi kalau tahu dari mananya, oh sama itu sih, aku kan juga ngedomplang di bisnis pertamaku. Jadi di bisnis pertamaku itu juga Oke. sering aku kayak nge-tag Hey Twin. Jadi banyak juga sih yang dari customer di bisnis lamaku yang juga ngerti Hey Twin, terus akhirnya jadi customernya Hey Twin gitu. Kembali lagi ke database berarti ya. Database itu memang Database ya, penting berarti. Itu penting. bener-bener kan. Kalau aku sama kayak Ya, Kak Emal, jadi aku pisahin antara Andi sama ganggu-ganggu. Jadi aku nggak nawarin ke teman-temanku kayak gitu. Nah, kalau customer pertamaku, eh, kalau aku itu dulu itu belum belum ada promosi juga seperti eh, iklan di Instagram itu nggak ada. Jadi semua itu benar-benar organik, mulai dari eh, ikut collab gitu-gitu. Nah, kalau customer pertama itu soalnya aku ada buat line art. Nah, itu ada orang yang akhirnya nge-WhatsApp, oh aku tertarik nih buat line art ini dijadikan packaging untuk t-shirt, clothingku. Nah, dari situ juga mulai ada confidence akhirnya. Kayak, oh akhirnya berarti karyaku diterima loh. Soalnya mhm. sebelumnya itu juga karena aku orangnya lebih ke overthinking, jadi kayak ini diterima nggak ya sama orang kayak gitu. Nah, dari situ mulai muncul confidence kayak gitu. Nah, kalau tadi itu udah pahit-pahit, sekarang tuh kalau senengnya apa sih? Kalau dari bisnis, kalau dari mulai dari VR Core Studio. Senangnya, senangnya ada orang yang beli produk kita. Ya iyalah, itu seneng banget sih. Ya, bener. Kayak Cuan itu memang paling menyenangkan ya kayak. mm, kayak ngelihat mereka ngepost di story, terus kasih kita feedback. Meskipun feedbacknya itu feedback yang mungkin lebih ke kritik, feedbacknya itu juga bikin senang sih. Soalnya dari situ kan kita juga bisa belajar memperbaiki produk kita lagi gitu. Terus senangnya lagi, kalau sekarang aku bisa kenal sama kayak Kak Emal, kayak Kak Andi, terus teman-teman di Moselo yang lainnya. Iya, Jadi kalau lebih Iya, connect komunitas. sama benar-benar. Networkingnya nambah. kayak small business yang lainnya. Jadi kayak kita bisa sharing-sharing gini itu kita bisa saling menguatkan gitu. Jadi kita nggak Jadi merasa privilege kita ya. uh, Ya, untungnya di Mozilla ini ada komunitasnya ya, Kak. Nggak. Hmm. Jadi kita nggak sendirian ya. untuk kita itu bisa maju, itu kita disupport juga kan. Mm. Nah, kalau dari Kak Emal, gimana? Dari Hey Kalau Twin, aku Inmate. sebenarnya agak-agak nyambung sih. Tapi ya selain dapat temen kayak katanya Kak Ji, aku juga bisa kayak sharing pengalaman secara langsung kayak gini gitu. Iya. Sebenarnya ini pun juga kalau misalnya aku flashback ya, itu juga gara-gara ilustrasiku dulu yang itu. Pernah bikin ilustrasi yang tentang Islam. Terus dimuat di Malang Terkini, di berita online di Malang gitu. Kan harapannya kalau misalnya masuk berita online itu ya barang terjual, sekalian marketing gitu kan. Tapi ternyata aku nggak dapetin penjualan, ya udahlah biasa aja, malah kayak nggak ada peningkatan gitu. Tapi karena aku tuh posting itu di grup WA, ada temen komunitas yang lihat, terus tanya ke aku, loh Mbak bisnisnya apa sih? Bla 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 bla. Terus ya udah, ya udah Mbak, ayo kapan-kapan ngisi jadi pemateri di grup. Padahal aku juga nggak pernah kan ngisi pemateri apalah apalah gitu. Terus ya udahlah, iyain aja lah gitu. Iya, akhirnya beberapa kali aku juga dapat kesempatan buat ngisi grup ngisi materi di grup situ. Terus juga pernah sama kenalanku live IG juga. Terus pernah juga diundang di webinarnya Universitas Merdeka Malang. Lumayan dibayar tuh. Terus terus ya udah tuh sampai ke sini gitu. Jadi
Ya kalau misalnya dalam bisnis ya, yang lebih gede daripada aku, yang lebih cuan dari aku tuh banyak. Tapi untuk bisa kayak pengalaman kayak aku, kayak kita gini yang bisa share pengalaman tuh kan nggak semua dapat kesempatan itu. Dan nggak semua juga Benar, bisa menerima benar. kesempatan itu. Jadi ya nggak tahu lah ke depannya gimana, pokoknya sekarang dijalani aja yang terbaik sambil terus belajar gitu aja kalau aku. Iya, benar sih. Memang selain dari cuan, review dari orang yang customer kita itu bisa nyenengin banget nggak sih? Kita dapat Mm-mm. review yang thank you banget, seneng banget. Itu ada kesenangan yang tersendiri. Mm-mm. Jadi pemateri itu juga mungkin kayak gitu. Jadi kita bisa ngasih insight dari kita dengan harapan juga itu kan bisa berguna untuk orang lain. Mungkin bagi kita kan cuman sharing, tapi bagi orang lain bisa jadi inspiratif gitu kan.